Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Saya akan kembali membacakan novel karya saya yang berjudul Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, Bab 8, Ternoda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Andai waktu bisa diulang, begitulah keinginan yang terasa mustahil bagi Alia. Mendung di kelopak matanya terus bergayut dan menghujani pipinya hingga menganak sungai. Selalu saja terburu-buru. Bodohnya, ia tidak belajar dari kesalahan, bahwa terburu-buru dalam mengambil keputusan itu selalu berujung tidak baik. Entah pada siapa ia harus melabuhkan harapan. Semuanya kini telah sia-sia. Sesuatu yang berharga dalam dirinya telah terenggut secara paksa. Berpikir untuk menjadi istri kedua Abian pun rasanya ia tak pantas. Kekasihnya itu pun tidak bisa diandalkan. Impian Alia memiliki pelindung yang siap siaga bak pangeran berkuda putih menguap entah kemana. Jangan salahkan jika harga dirinya dicuri orang lain. Beku. Alia memeluk lutut. Ia merasakan nyeri dan perih pada matanya karena menangis malaman. Jangan tanyakan penampilannya. Wajah cantik semalam telah luntur. Rambutnya yang tertata rapi telah berantakan. Hina. Pasti itulah kata yang terlontar dari mulut orang-orang kampung andai mengetahui kejadian semalam. Alia melirik jijik lelaki yang diperkirakan seumuran dengan Abian itu. Ia terdengar mendengkur halus, dan raut wajah yang semalam begitu liar kini terlihat damai. Alia mengusap setitik air matanya yang kembali bergulir. Ia beringsut pelan, mengenakan pakaiannya yang semalam dilemparkan asal. Alia bangkit, mengayun kakinya tertatih-tatih menuju kamar mandi. Tanpa Alia sadari, pergerakannya membuat Dion terjaga. Lelaki itu beringsut pelan dan bersandar pada kepala ranjang. Bayangan wajah memelas Alia dengan tangis yang terdengar menyayat hati, menghadirkan setitik sesal di hatinya. Ia pikir Alia kan sama saja seperti dua perempuan yang pernah ditidurinya. Pura-pura lugu, tetapi sebenarnya agresif. Apalagi setelah diiming-imingi sejumlah uang, mereka akan dengan senang hati melayaninya. Sejenak ia tergugu. Denting notifikasi sebuah pesan WA masuk terdengar nyaring. Dion meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Ibu jarinya gemetar demi menyentuh sebuah foto kiriman dari sahabatnya. Dion menyuga rambutnya kasar. Pesan kedua masuk. Tantri sepertinya memang ada hubungan dengan sopir pribadi lo. Dion langsung membalasnya. Lo bisa datang ke rumah gue. Terkirim. Namun hanya centang satu. Dan itu bertahan selama beberapa menit. Membuat Dion kesal. Lantas melempar ponselnya asal. Ia mengusap wajahnya kasar. Kemudian mendongak seraya memejamkan mata. Menetralkan amarah yang mulai bergelegak di dadanya. Benda pipih itu kembali berdenting. Ia mengambilnya cepat dan membaca pesan masuk yang ternyata dari Tante Dira.
Bagaimana? Kamu puas? Sepuas apapun kamu dengan perempuan manapun, tolong jangan lupakan saya. Jujur, saya iri dengan Alia, karena semalam kamu terlihat begitu tampan, dan tempat itu begitu romantis. Dion menggeleng, merasa pusing. Tantri dinyatakan positif hamil setelah 4 tahun menikah dengannya. Sehari sebelum mengetahui kabar yang seharusnya membahagiakan itu, ia menerima hasil pemeriksaan reproduksinya dan ia dinyatakan mandul. Dion tertunduk dalam-dalam, menyadari kekeliruan yang telah ia perbuat. Setiap kali nalurinya sebagai suami hadir, justru Dion merasa jijik jika harus menyalurkan hasratnya pada Tantri. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semua pengkhianatan yang dilakukan istrinya itu. Saat ini, semua aset yang telah ia berikan atas nama Tantri sedang dalam proses perubahan. Dion pikir dengan meniduri banyak perempuan akan membuat hatinya puas dan lega, karena merasa telah membalas segala sakit hati yang ditorehkan Tantri. Namun, nyatanya tidak. Justru, saat ini ia digelayuti perasaan bersalah pada Alia. Apalagi saat netranya tak sengaja menangkap bercak darah pada spray putih tulang yang terlihat kusut itu. Terdapat ponsel gadis itu tergeletak tak jauh dari sana. Dion mengambilnya, lalu ia taruh di atas nakas. Derit halus akibat gesekan engsel pintu membuat Dion menoleh. Tatapannya dengan Alia saling berserobok. Menyadari kelalaiannya, perempuan itu berpaling. Alia berjalan seraya memegangi bagian lengan dress yang dikoyak Dion. Alia berniat untuk pergi. Ia hanya teringat akan ponselnya yang terjatuh entah di mana. Jika saja tidak terdapat nomor Abian dan sederet kenangan lainnya, mungkin ia tidak akan melangkah seolah-olah menghampiri lelaki itu. Tanpa berkata-kata, Alia langsung menyibakkan selimut. Refleks, Dion bereaksi dengan cara menarik kembali selimut itu dengan gerakan cepat. Saya sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Sisa uang bayaran untuk kamu nanti saya transfer, ucap Dion berusaha menutupi kegugupannya. Konyol, kenapa ia yang malah mati kutu di sini? Handphone, balas Alia datar. Padahal debar di dadanya kembali bergemuruh tatkala berdekatan dengan lelaki itu. Sekilas bayangan semalam yang terasa memilukan dan rasa menyakitkan yang terasa mencekik leher itu kembali menghantuinya. Barulah Dion paham. Ia segera memberikan ponsel milik gadis itu dan menyuruhnya pergi. Alia meninggalkan tempat terkutuk itu dengan tergesa-gesa. Bukan tidak mungkin kalau Tante Dira akan menjemputnya, atau lelaki bernama Dion itu berubah pikiran dan kembali menjeratnya. Ia setengah berlari menapaki lobi hotel. Netranya awas mengamati siapa saja yang berpapasan dengannya. Alia terenyak saat melihat wanita yang telah menjerumuskannya itu tampak berjalan anggun menuju resepsionis. Alia menarik napas masgul. Lorong lobi hotel yang lurus jelas menyulitkannya untuk mencari tempat persembunyian. Tak ada pilihan lain selain ia melanjutkan langkah dan berharap
Semoga saja wanita itu tetap fokus dengan bak resepsionis di hadapannya. Alia berhasil keluar dengan selamat. Ia hampir menarik napas lega, tetapi seruan Tante Dira refleks membuat kakinya terayun dan berlari. "Alia, tunggu, jangan kabur kamu," teriak Tante Dira. Alia terus berlari tanpa memedulikan lalu lalang kendaraan, yang diantaranya membunyikan klakson saat tubuhnya hampir bersentuhan dengan mobil mereka. Perempuan itu terus berlari. Yang terpenting baginya sekarang adalah menjauh dari wanita yang sudah pasti akan menjualnya lagi pada pria hidung belang lainnya. Alia tak ingin jika hal itu sampai terjadi 2 kali. Sampai akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Alia memekik keras seiring tubuhnya yang terpental. Tidak terlalu keras. Namun, karena perempuan itu sedang lemah, maka jatuh pingsan. "Angkat, Pak. Kita bawa ke rumah sakit sekarang," titah wanita paruh baya yang tampak panik itu. Sang sopir langsung membopong tubuh Alia dan dimasukkan ke mobil atas perintah majikannya. Sigap, Pak sopir membawa Alia menuju rumah sakit. Sementara wanita itu langsung menghubungi putranya. Ia takut terjadi apa-apa dengan gadis yang tak sengaja tertabrak oleh mobilnya. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa, Ma?" "Abian, tolong Mama, Nak. Pak sopir gak sengaja menabrak orang," ungkapnya masih dengan nada panik. Oke, Mama tenang. Abian segera ke sana sekarang juga ya." "Iya, cepat ya, Nak. Mama kirim alamat rumah sakitnya di WA." "Iya, Ma. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mamanya Abian mematikan layar ponselnya, lantas beralih menatap gadis di sampingnya. "Ya Allah, semoga tidak terjadi sesuatu padanya," ucapnya lirih. Apakah takdir akan mempertemukan Alia dan Abian kembali? Atau keduanya kembali bersatu, menjalin hubungan terlarang, sementara Maira sedang hamil? Kalian penasaran? Terus nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton juga ya video di bab sebelumnya. Dan nantikan cerita Dir Alia bab selanjutnya.